Kiai Haji Dimyati Rois, atau yang lebih dikenal dengan panggilan Abah Dim, lahir pada tanggal 5 Juni tahun 1945, di Tegal Gelagah Bulakamba, Brebes, Jawa Tengah. Beliau merupakan putra kelima dari 10 bersaudara, yaitu dari pasangan Kiai Haji Rois dan Nyai Jusminah. Saudara-saudara beliau diantaranya Nyai Hanifah, Kiai Haji Tohari Rois, Kiai Haji Masduki Rois, Haji Murai Rois, Kiai Haji Saidi Rois, Nyai Khotijah, Kiai Haji Syatori Rois, Nyai Mukoyah dan Nyai Daroro. Latar belakang Kiai Haji Dimyati Rois adalah asli turunan petani dan santri, baik dari pihak ayah maupun dari pihak ibu. Selain itu, kedua orang tuanya selalu mengajarkan dan melatih kepada putra-putrinya untuk senantiasa taat dalam beribadah. Pada tanggal 1 Januari tahun 1978, Kiai Haji Dimyati Rois melepas masa lajangnya dengan menikahi Hajah Toah, putri tunggal dari pasangan Kiai Haji Ibadullah dan Hajah Fatimah. Buah dari pernikahannya, beliau dikaruniai 10 putra-putri, yaitu, Gus Fatlullah, Gus Alamuddin B.A., Ning Lailatul Arafah, Gus Komaruzaman, Ning Lamaatus Sobah, Gus Hilmi, Gus Toha Mubarok, Gus Husni Mubarok, Gus Muhammad Iqbal dan Gus Abu Hafsin Al-Muqtafa. Kiai Haji Dimyati Rois membekali putra-putrinya dengan nilai-nilai agama Islam, mengajari putra-putrinya untuk menuntut ilmu dan terus belajar, karena menurut beliau bahwa seseorang tidak akan menjadi pandai tanpa adanya suatu proses pembelajaran. Kiai Haji Dimyati Rois sejak kecil memang sudah terlihat berbeda jika dibandingkan dengan para saudaranya yang lain. Beliau begitu pendiam, tetapi rajin, disiplin dan ulet. Dengan sikap rajinnya tersebut, beliau memulai pendidikannya dengan belajar di SR, Sekolah Rakyat. Di sekolah formal tersebut Kiai Haji Dimyati Rois menyelesaikannya dan mendapatkan sertifikat sebagai tanda kelulusan. Setelah selesai pendidikan formal, kemudian pada sekitar tahun 1956, beliau melanjutkan pendidikannya dengan belajar di Pondok Pesantren Apik, Kauman, Kaliwungu, yang diasuh oleh Kiai Haji Ahmad Ruyat. Beliau mondok di Pondok Pesantren Apik selama kurang lebih 14-15 tahun. Setelah selesai di Pondok Pesantren Apik, kemudian beliau melanjutkan pendidikannya dengan berguru kepada Kiai Haji Mahrus Ali di Ponpes Lirboyo, Kediri, Jawa Timur, akan tetapi itu hanya sebentar, dan setelah itu kemudian beliau melanjutkan berguru pada Mbah Imam, pengasuh Pondok Pesantren Sarang, Rembang, Jawa Tengah. Di sana beliau hanya belajar kurang lebih sekitar 5 tahun. Namun, setelah beberapa tahun berkelana menuntut ilmu di daerah Rembang, Tuban, dan Kediri, pada akhirnya beliau kembali lagi ke Pondok Pesantren Apik, Kauman, Kaliwungu. Tak berapa lama kemudian, beliau diangkat menjadi lurah pondok oleh pengasuh Pondok Pesantren Apik, yaitu Kiai Haji Humaidullah Irfan, kakak Kiai Haji Ibadullah Irfan. Ilmu-ilmu yang beliau pelajari selama beliau di pondok antara lain ilmu Nahwu, Shorof, Usul Fiqh, kitab-kitab Imam Al-Ghazali, dan masih banyak lagi kitab-kitab yang lainnya. Kecerdasan Kiai Haji Dimyati Rois telah nampak di waktu masih belajar di pondok yang beliau singgahi. Selama beliau di pondok, tidak ada waktu yang terlewati dengan sia-sia, melainkan digunakan untuk belajar. Maka tidak aneh jika Kiai Haji Dimyati Rois memiliki wawasan yang luas tentang keislaman. Setelah beberapa waktu lamanya Kiai Haji Dimyati Rois menjalani proses panjang menjadi seorang santri dan belajar bersama sang Kiai di beberapa pondok pesantren, diantaranya Pondok Pesantren Lirboyo dan Apik Kaliwungu. Dengan mempelajari beraneka ragam kitab kuning yang berisi pengetahuan agama, kemudian dengan kesungguhan dalam belajar dengan memaksimalkan fungsi kecerdasan yang Allah berikan kepada beliau, maka jadilah beliau sosok yang matang dalam memahami ilmu-ilmu agama. Sehingga akhirnya beliau diambil menantu oleh Kiai Haji Ibadullah Irfan, sesepuh dan tokoh masyarakat Kaliwungu sekaligus salah satu pengasuh Pondok Pesantren Apik Kaliwungu periode tahun 1968 sampai tahun 1985. Kemudian pada tanggal 10 Muharram 1405 atau bertepatan dengan bulan Juli tahun 1985 Kiai Haji Dimyati Rois mendirikan Pondok Pesantren Al-Fadlu wal Fadilah di Kampung Jagalan, Kutoharjo, Kaliwungu, Kendal. Di antara murid-murid beliau yang kemudian juga menjadi ulama adalah Kiai Haji Kafabihi Mahrus, Kiai Haji Muhammad Zainal Arifin Masum, dan Kiai Haji Subhan Makmun. Kiai Haji Dimyati Rois banyak terlibat di berbagai organisasi, di antaranya 1. Muhtasyar PBNU
2. Tim Ahlul Halwal Akdi yang berjumlah 9 ulama host Indonesia 2015 di Jombang dan di Lampung 2021. 3. Ketua Dewan Syuro DPP PKB. Sedangkan karir yang beliau pernah duduki di antaranya. 1. Pengasuh pesantren Al-Fadlu Wal-Fadilah yang beliau dirikan di Kampung Jagalan, Kutoharjo, Kaliwungu pada 1985. 2. Menjabat anggota MPR RI melalui jalur utusan golongan yang diajukan P3 Partai Persatuan Pembangunan. Sebagai seorang ulama, Kiai Haji Dimyati Rois memiliki kepribadian yang sangat baik dan penuh kesederhanaan, baik dengan para santrinya maupun dengan masyarakat yang lain. Kesederhanaan beliau ditunjukkan dengan berpakaian yang sederhana, dan beliau juga tidak akan makan apabila tidak benar-benar lapar. Selain itu, beliau juga suka bergaul dengan siapapun, baik dengan pedagang, pejabat, orang kaya, orang miskin, buruh bahkan anak-anak. Beliau terkenal sebagai seorang yang sabar, pemurah dan ramah. Di samping itu beliau tidak mengajarkan sesuatu yang tidak beliau kerjakan. Dengan kata lain segala sesuatu yang beliau ajarkan atau berikan pada muridnya sudah atau sedang ia kerjakan sendiri. Hal ini merupakan salah satu faktor yang membuat para santri maupun jamaahnya simpatik terhadap kepribadian beliau, sehingga petuah dan ajaran-ajarannya dapat diterima dan sangat diperhatikan oleh para jamaah pada umumnya dan oleh para santri pada khususnya. Salah satu kelebihan yang tidak banyak dimiliki kiai lain adalah kemampuannya dalam kewirausahaan. Tak hanya mengajar mengaji, beliau memiliki berbagai usaha yang menghasilkan uang sekaligus melatih para santrinya untuk bisa berwirausaha, terutama dalam bidang pertanian dan perikanan. Beliau juga dikenal sebagai kiai yang banyak memiliki ilmu hikmah atau ilmu kesaktian. Hal ini menambah kewibawaannya di kalangan masyarakat. Di usia beliau yang ke-77 tahun, Kiai Haji Dimyati Rois tutup usia, tepatnya pada Jumat tanggal 10 Juni tahun 2022, di Rumah Sakit Telogorejo, Semarang, Jawa Tengah pukul 1.13 waktu Indonesia Barat. Perjuangan beliau telah paripurna, dengan segudang jasa di sepanjang hidupnya, dengan tenang beliau telah kembali pada pemiliknya. Semoga akan terus lahir benih-benih baru yang melanjutkan perjuangannya.